Netizen, ada aja kelakuannya. Let's diversify your asset investments. And why Malaysia? Did you know that many Indonesian investors have succeeded in multiplying their assets by investing in Malaysia? Until now, Malaysia is known as one of the best investment countries in Asia. Hai, kembali bersama dengan saya Mariana Michelle, your Indonesian Real Estate Expert. Nah, seperti biasa hari ini saya nggak sendirian, ada Koko ganteng atau Bapak ganteng beserta Cici cantik, founder dan co-founder Real Estate International, Cistevi dan Pak Winston. Halo. How are you? Halo, Kalau episode sebelumnya kan kita tuh ngejelasin mengenai event yang kita lakukan di Izaki maupun di Pullman. Ya. Terus kita juga udah cerita panjang kali lebar mengenai keunggulan kenapa harus berinvestasi di Malaysia, benar ya? Nah, saya rasa this is the time for us untuk menjawab atau memberikan pernyataan lebih lanjut bagi dari netizen-netizen yang sudah komen di YouTube kita. Jadi banyak banget nih ceritanya Pak Ci yang komen, dan ada yang komennya bagus, ada yang biasa lah, namanya juga netizen, bener ya? Nah, ini salah satu komen yang menyatakan bahwa Bukit Bintang ini segitiga emas Malaysia, di mana Jakarta nggak ada tempat seperti Bukit Bintang. Di mana semua pusat tumpuan di satu area tempat semua ada. Bener nggak? Ya. Bener banget sih menurut aku ya. Bener banget, kita udah kesana soalnya. Aku setuju ya, bener banget. Ya betul. Steffi ngomong benar juga sih. Kalau secara judul segitiga emas, Indonesia punya, Jakarta punya segitiga emas. Segitiga emasnya Jakarta itu apa sih? Kan ada yang namanya CBD area Jakarta. Kita sama-sama tahu lah ya. Jadi ada dari Kuningan, Sudirman, itu segitiga emas lah, gitu kan. Cuman in term of amenities beda. Segitiga emas yang dikategorikan di Jakarta, Indonesia ini hanya think of business district. Yes, you are so right. Kan dia ngomong Benar CBD, banget. Central Business District. Betul. Tapi kalau di Malaysia, Mary sudah jalan sendiri, Ya, kita rame-rame ke sana kita lihat jalan itu kan. rame-rame. Nah, itu kan beda banget ya. So all amenities ada di situ yang Steffi pernah ngomong. Malaysia apa ya? Punya segalanya gitu. In satu basket. Kalau kita bicara Bukit Bintang segitiga emas, itu nggak hanya CBD loh. Tidak hanya financial, tidak hanya business district, tapi dia juga commercial area-nya tourismnya even medical treatment-nya pun dekat, ada gitu kan. Ada area heritage-nya juga. Betul, education pun nempel. Dan semua itu reachable dengan walking distance, reachable dengan mass transportation. Betul banget, betul banget. Kan? Apalagi kalau kita bicara mobil kendaraan pribadi. Ya, kalau di Jakarta, kita ngomong segitiga emas sendiri aja, walking distance boro-boro. Betul kan? Kalau kita mau jalan siang, kepanasan. Jalan malam, ketakutan. Nah, ini kan jadi problem kan? Betul kan? Kalau kita bilang business district atau kita mau commercial area, ada juga. Ya, kalau kita Tanah Abang. Ya. Tanah Abang kan semua ada. Hotel ada, makan ada, ya kan semua ada. Tapi financial nggak ada. Betul. Hospital nggak ada. Dan kalau malam jujur agak takut sih. Nah, kalau itu kebalik itu. Jangan malam. Jalan siang takut, jalan malam ngeri. Kira-kira begitu. Ya, nah, kira-kira itu. But ini bukan ngomong bahwa Indonesia jelek ya. No. Indonesia juga bagus. Bukan masalah itunya. Tapi kita bicara bagaimana integrasinya. Integrasi memang ini yang membedakan. Kita Lebih harus tahu. Oke. Ya, betul ya, Steffi, ya. Jadi netizen yang terhormat, maksudnya Bapak Ibu, kakak-kakak. Bukan berarti Indonesia itu jelek, tapi memang harus diakui bahwa Malaysia, khususnya Bukit Bintang memang terintegrasi. Jadi itu jawaban nomor 1. Nah, ada lagi nih nomor 2. Tips untuk rakyat Indonesia, bukan pertanyaan sih, ini pernyataan. Tips untuk rakyat Indonesia mau melancong atau wisata ke Singapura, jangan bermalam di Singapura.
lebih murah bermalam di Johor Bahru karena penginapan di Johor Bahru itu lebih murah dibanding Singapura. Kita boleh pergi pagi pulang petang ke JB. Ini menjimatkan kos perbelanjaan dan Anda boleh melancong 2 negara pada satu masa. Banyak rakyat Singapura tinggal dan berbelanja di Malaysia. Setuju nggak dengan tips saya? Kira-kira Cistevi, menurut Cistevi setuju nggak dengan Setuju tips? banget. Ini bener banget ya. Jadi daripada banyak sekali orang yang daripada tinggal di Singapura, mereka tinggalnya di Johor karena jauh lebih murah. Dan ini makanya ini juga terkait sama nanti ya yang kita mau bawa juga ya Mer ya. Oke. Oh iya. Setelah episode ini kita akan menceritakan lebih detail tentang Johor Bahru. Jadi you have to stay tune, dengerin episode selanjutnya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini juga menurut saya cukup oke. Ini pernyataan thank you banget buat kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu netizen yang terhormat yang sudah memberikan pernyataan yang benar-benar bagus. Jadi ada bahasa yang menyatakan bahwa kalau di Malaysia itu kalian tidak perlu takut. No need to be worried how to manage your property. Karena di Malaysia itu ada agent yang bisa mengurus cari penyewa dan urusan rental collection. Di Malaysia ada undang-undang yang menjamin keamanan semua pihak. Nah, mungkin ini bisa dinyatakan juga dari developer. Kan kita tahu ya sama-sama kalau di Indonesia developer tuh gimana. Nah, di Malaysia itu mereka ada undang-undang yang mereka harus benar-benar safe dulu atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin Steffi lebih banyak tahu detail ya, tapi satu kalau dari saya cuma satu begini. Di Malaysia menjadi menarik, kenapa statement ini menjadi memperkuat kebenaran di Malaysia? Karena prinsip undang-undang di Malaysia itu selalu memprotek namanya customer. Yes, Ya, betul. meskipun Indonesia juga ada yang namanya undang-undang hak konsumen. betul. But different thing adalah memang prakteknya yang membedakan. Praktikal di Malaysia memprotek bagaimana mereka memprotek customer itu terlihat dari berbagai segi. Mulai dari cara mereka belanja pertama, cara mereka menandatangani dokumen, cara mereka berhitung biaya, sampai ke cara mereka untuk mengelola. Gitu. Nah, Steffi paling banyak pengalaman. Gimana Ciste? Mungkin? Oke, jadi kalau misalnya kita bicara tentang ini ngomongin sistem ya, sistem cara Lebih kepada nggak perlu takut sih sama undang-undangnya gitu. betul. Karena betul. kan jujur ya, kalau di Indonesia let's say ya, ini ambil contoh ya. Most of developer itu belum bangun, tapi uang kita tuh udah kalau yang cash keras tuh mereka udah, ya si developer udah terima 100%, tapi nggak dibangun. Ya mohon maaf, banyak banget yang kayak begitu gitu. Tapi kan setahu saya di Malaysia itu cash keras sih cash keras, tapi mereka harus bayar itu ya sesuai dengan prosedur pembangunan kapan jadi, sudah berapa persen dibayar berapa, dan apakah itu memang benar gitu. Iya, betul. Jadi di Malaysia itu kalau kita bicara regulasinya itu sangat-sangat kuat ya. Jadi dari cara pembelian sampai nanti sudah selesai, cara rental juga jelas. Jadi contoh, kita beli properti di Malaysia, tanda tangan SPA ya. Tanda tangan SPA. Surat pesanan ya, Iya. surat pesanan. Basically bukan SPA loh, is a perjanjian jual beli. perjanjian Oke. jual That's beli. agreement sudah. Ulang, Ya. Makanya Salah. sales Perjanji- purchase agreement. Jadi udah Ya. sales purchase agreement. Kalau Ya. di sini kan cuma surat pesanan aja. Nah, di situ dia itu setelah bayar UTJ, uang tanda jadi, sudah dapat sales purchase agreement. Ya. Jadi noted ya, Ya. teman-teman. Betul. Ya, jadi di Malaysia itu ada hanya satu agreement, namanya sale and purchase agreement. Jadi setelah sales and purchase agreement, memang investor atau pembeli harus bayar 10%. Dan setelah 10%, pembayaran selanjutnya kalau ikut progres konstruksi atau belum selesai atau under construction, pembayaran selanjutnya itu harus ikut progres konstruksi. Jadi tidak boleh bayar langsung, misalnya saya mau bayar 40% langsung. Itu tidak encourage dan developer juga tidak akan minta kecuali klien sendiri yang Ya. mau, saya mau Ya. taruh, saya mau langsung Daripada bayar saya aja. Daripada saya sudahlah, pusing, mending bayar sudah aja. saya bayar Iya, sekaligus, tapi ya kan? Dari pihak developer tidak boleh meminta uang kalau progres konstruksi belum mencapai persentase yang
mereka Harus sudah dibayarkan. bangun. Ya. Betul. Oke. Ya Nah, kan? Nah, satu lagi Aha. menyambung tadi Steffi gitu kan. Undang-undang konsumen tadi, bagaimana memprotek. SPA itu sebetulnya kegunaannya bukan karena developer takut customer nanti lari atau nggak memenuhi kewajiban uang prestasi. No. Tapi itu adalah untuk dilaporkan kepada pemerintah bahwa binding ini sudah mengikat dua belah pihak. Kenapa? Karena pemerintah memproteknya begini. Kalau sampai terjadi one prestasi dari developer, kalau di Indonesia ada yang namanya denda keterlambatan. denda keterlambatan, betul banget. 0,1 per mil Betul. per hari, maksimum 3%. Betul. Ya kan? Top of the pop ya mungkin 5%, tapi in average rata-rata general 3%. Dari sisa keterlambatan. Sisa pembangunan keterlambatan yang ngitung siapa? Developer dong. Pembeli mana tahu cara ngitungnya bagaimana. Betul kan? Betul. Malaysia different thing. Dia akan bebankan kepada developer yang berprestasi, ada denda yang namanya denda kepada pembeli sebesar 10% dari SPA amount. Jadi Dan ini dibayarkan monthly loh. ya, jadi ini Ya. tanggung jawab developer. Jadi makanya semua developer di Malaysia kalau ikut Schedule H ya, Betul. Schedule H namanya Schedule H, pasti mereka tidak mau yang namanya terlambat handover. Karena it's very dangerous for them Betul, because they have to betul. compensate the investors. Ya, jadi regulasi di Malaysia itu memang pro investors. Iya. Ya, Yes. ya, itu satu. Kedua, Ya, uang. oke. Mm-mm. Ini sama nih pernyataannya juga Hmm. menindaklanjuti tadi nomor 3. Tiga. Ya, sekarang nomor Oke. 4. Karena memang sistem di Malaysia itu sudah lebih settle. Berarti Nah, Continue itu tadi, dong. Betul. Betul. sudah Ya. lebih established Ya. dari Indonesia. Iya, karena memang terbukti ya regulasi di Malaysia itu sangat settle ya kita ngomongnya. Betul. Ya, Ya, very settle. very settle Mhm. dan Malaysia itu very welcome foreign investors. Ya, jadi dari even multinational corporation sampai ke retail investors Mhm. yang mau masuk ke Malaysia itu, Malaysia tidak membedakan loh, Mm-mm. tidak membedakan. Jadi yang membedakan itu nanti hanyalah dari gain tax saja, tapi cara membeli, ambil loan, cara pembayaran semua sama dengan orang Malaysia sendiri. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya. Betul. Nggak ada Ya. one rule for all. Ya. Jadi Nggak. benar-benar itu Nggak ada. teman-teman, Bapak Ibu, tidak ada perbedaan. Jadi semuanya itu sama, benar-benar sama. Oke, bicara mengenai tax, ada juga komen dari salah satu netizen. Dia bilang katanya klarifikasi tentang RPGT, Real Property Gains Gain Tax Tax. di Malaysia. Hmm. 1. Pengiraan pajak tidak atas jumlah keuntungan. Dalam kurung harga jual properti minus harga beli sebelumnya. Semata-mata keuntungan sedemikian harus diminus kos-kos seperti legal fee, accountants fee, real estate agent fee, sales advertising cost, renovation cost. Berarti murah banget dong. Iya, mereka That's cost, right? Ini yang kita ngomong tadi menjawab sistem lagi. Ini netizen baik banget sih. Semua memberikan bagus pernyataan-pernyataan loh. yang Iya. benar-benar thank you Yes. very much. Thank you Jadi very much. sebetulnya netizen ini It's boleh very- kita ajak bareng-bareng untuk Iya, podcast bersama. Mungkin nanti gitu kita kan, akan adakan sebagai satu waktu konsultan ya. Oke, jadi gini, menyambung sistem juga ini tadi. Jadi di sistemnya Malaysia itu yang namanya transaksi tidak boleh ada yang namanya hidden. Hidden itu Iya. baik hidden wording, hidden cost gitu kan, itu tidak boleh gitu. Ya kan itu prinsip ya. Makanya tadi kalau ngomong gain tax itu sama halnya. Jadi mereka mengenal semua cost yang bisa ditimbulkan karena memang kenyataannya ada dan bisa di-prove, itu bukan sesuatu yang hidden. Betul. Boleh di-expose. Betul. Kalau di-expose akan menjadi pengurang. Dan Yang tadi Betul, ada betul. fee-nya agent, saya renovasi, Betul. saya beli unit ini ada perbaikan. Ini benar-benar amazed Ya kan? banget Ada loh. kerusakan gitu. Saya mengganti A, mengganti B, semua akan menjadi satu list, di-appraise pada saat kita mengajukan gain tax tadi. betul. Gitu. So bahkan nomor 2 pun dia bilang jika tidak ada keuntungan malah menjadi kerugian. Kerugian itu dikira allowable loss. Maksudnya adalah kerugian tersebut bisa ditolak dari apa-apa keuntungan jualan properti seterusnya. Jadi berarti ya cukup oke lah ya.
That's fair lah. itu benar-benar fair again seperti yang Iya. sebelumnya ini tuh benar-benar fair banget. Jadi ya kenapa harus nunggu lama-lama berinvestasi di Malaysia? Udah saatnya buat kalian semua berinvestasi di Malaysia. Dan satu lagi ya, Mer, yang menjawab tadi Gentex ya, Steffi, menurut saya pernah di satu podcast kita menjelaskan dan Steffi memberikan satu gambaran yang sangat bagus buat investors gitu kan, bahwa Malaysia itu encourage investor gitu kan untuk bertransaksi di Malaysia dan mendapatkan keuntungan lebih baik. Makanya dia melakukan Gentex itu diberlakukan dengan 2 stage. Betul. Ya kan, betul ya, 2 Iya. stage ya, below Iya. 5 years and above 5 years. Yes. Betul ya. Iya, Jadi mereka memang bagi atas 2 stage ya. Betul, itu betul Iya. ya, Steph ya. betul. Jadi below 5 years sama di atas 5 years. Jadi kalau kita punya properti dan kita jual within 5 years, presentase untuk teksnya itu adalah 30%. Yes. Ya. Iya. Tapi kalau kita udah hold this property for more than 5 years, then the percentage reduce to 10%. Oke. Yes. Nah, mungkin Jadi kalian cuma 10% aja. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih perihal 30%, 10%. Nanti di podcast berikutnya, berikutnya kita akan bicarakan mengenai lebih detail lagi tentang hal tersebut. Jadi kalian bisa tahu secara details kok bisa segitu dan kalian bertanya-tanya. Nah, jangan kemana-mana. Betul. Kembali lagi bersama dengan kita. Yang mana ada komen yang bilang asik nonton diskusi orang-orang pinter yang IQ-nya pintar-pintar. Cuman bercanda. Kembali lagi bersama dengan saya, Melana Michelle, your Indonesian Real Estate Expert. Bersama dengan founder dan co-founder Well Estate International. Tanya Malaysia, tanya Well Estate.